Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ibu jelaskan di sini untuk yang laporan daftar gaji karyawan yang ada di sheet 3, ya, yang tadinya di sini kalian masih laporan penjualan silakan diganti, terus periodenya periode 31 Desember 2019. Nah, untuk soal di sini ini mengalami beberapa perubahan karena memang keterangannya tidak ditemukan. Jadi di sini pertama nomor kalian silakan ketik sendiri, nama ketik sendiri, nomor induk karyawan juga atau pegawai ya. Kalian juga tulis sendiri. Nah, untuk yang sebelumnya itu kan P-02 dir. Terus ada di sini 01, ada 03 dan 04. Nah, ini dibuat seperti ini saja. Nah, untuk mencari jenis kelamin, kita menggunakan if left karena kita mengambil keterangan dari paling kiri, jika P maka pria, jika W maka wanita. Nah, kenapa menggunakan rumus if? Karena ada dua pilihan tadi, jika P maka pria, jika W maka wanita. Nah, kenapa pakai left? Karena kodenya itu ada di sebelah paling kiri. Nah, if left paling kiri, jika yang paling kiri dari C6 dan kita ambil 1, sama dengan P, maka pria. Dan karena ada dua pilihan, maka if-nya 1. Jadi sisanya kita kasih pilihan yang kedua. Oke? Nah, tinggal nanti kalau udah ketemu hasilnya tinggal tarik ke bawah. Nah, untuk yang status di sini, statusnya itu kalian menggunakan rumus MIT. Nah, rumus MIT-nya itu jika yang angka 1 maka single, angka 2 maka sudah menikah. Nah, karena di sini angka 2 dan 1-nya ada di huruf ketiga atau di posisi paling nomor tengah dan nomor 3, maka kita ambil C6 titik koma 3 dan kita cuma ambil angka 1 saja, maka titik koma 1 ya. Jika yang tengah kita ambil 1 ya dari baris ketiga, dari sisi ketiga sama dengan 1, maka single dan sisanya menikah. Nah, untuk jumlah untuk kalau sudah ketemu tinggal tarik ke bawah seperti biasa. Dan untuk jumlah anak kalian tulis manual. Kemudian untuk jabatan, ya, jabatan di sini kalian menggunakan rumus VLOOKUP. Menggunakan rumus HLOOKUP. Kenapa? Kenapa bukan rumus HLOOKUP ya? Karena ini masih bukan. Kalau HLOOKUP itu nanti yang di posisi gaji dan transport. Untuk yang jabatan kita masih menggunakan rumus if. Untuk rumus if-nya yang di sini, jika nih di sini kita ngambilnya dari NIK-nya, jika dir ya, karena ini di paling kanan, maka kita ambilnya if right. Ya, if right C6.3 karena kita ngambilnya 3 huruf sama dengan dir maka direktur. Nah, karena ini ada 3 pilihan, maka if-nya ada 2. Titik koma if right C6.3 sama dengan man, maka manager titik koma kabak. Nah, di sini yang manager di sini harus sama kata-katanya dengan yang ada di fungsi ini ya, karena akan menentukan gaji pokok, tunjangan anak dan sebagainya. Nah, kemudian ini titik koma lagi, kabak pilihan terakhir, kurung tutup 2 kali, enter. Kemudian kalian blok ke bawah. Nah, untuk menentukan gaji pokok ini pakai HLOOKUP. Kenapa pakai HLOOKUP? Karena ini tabelnya itu ke kanan atau horizontal, bukan vertikal. Ini kan kalau direktur itu kan ke bawah, direktur, manajer, kabak tuh ke bawah, namanya vertikal. Kalau direktur manajernya ke samping, maka horizontal. Maka dari itu, kita kasih rumusnya sama dengan HLOOKUP, kurung buka G6. G6 adalah jabatan. Nah, titik koma, kalian blok ya, atau ibu ulang nih di sini ya, sama dengan HLOOKUP. Klik 2 kali di sini, kemudian jabatannya kita titik koma.
Nah, kemudian kita blok nih bagian sini. Ya, kalau nggak sampai situ ya kalian 2 aja cukup, karena kan kalian mencari gaji pokok. Nah, terus kalian itu kunci nih, yang tabel itu kalian kunci dengan menggunakan absolute. Bisa menggunakan di keyboard langsung F4, bisa juga manual shift angka 4 ya. Nah, sorry. Kemudian titik koma lagi, ini ada di kolom berapa? Ada di baris berapa? Ada di baris kedua, yang gaji pokok ini kan baris kedua. Berarti titik koma 2, titik koma false. Ya, false, atau titik koma 0 juga boleh, kemudian enter. Maka direktur itu gaji pokoknya 8 juta. Nah, kemudian kalian tarik ke bawah, maka hasilnya akan ditemukan semua. Nah, untuk tunjangan anak di sini kalian menggunakan if. Jika ya dia sudah menikah dan punya anak, maka tunjangannya 5% dari gaji pokok. Nah, ini if F6, jika mempunyai anak lebih dari sama dengan 1, maka dapat 5% dari H6. H6 itu gaji pokok. Nah, jika tidak, maka 0. Gitu. Nah, untuk transport, kita masih pakai lookup karena transport itu ada di kolom bantu, tabel bantu. Nah, maka dari itu sama dengan lookup G6 lagi, titik koma di blok semuanya, bagian tabel 2. Kemudian kalian F4 atau diabsolutkan tiap baris dan kolom. Titik koma 3 karena dia ada di baris ketiga dan titik koma 0. Nah, untuk tunjangan jabatan di sini kalian menggunakan VLOOKUP karena kita menggunakan tabel bantuan yang pertama. Karena bentuknya itu vertikal, maka dari itu untuk tunjangan jabatan G6 ya, titik koma ini di blok semua di sini. Dan kemudian titik koma 2 karena ada di baris kedua, titik koma 0. Untuk gaji kotor, kalian jumlahkan semua dari gaji pokok, tunjangan anak, transport, dan tunjangan jabatan. Nah, untuk pajaknya itu 10% dari L6, yaitu gaji kotor. Gaji bersihnya di gaji kotor dikurangi pajak. Nah, kemudian ini untuk total kalian di sum. Ya, lanjut kita ke rumus SYD. Nah, rumus SYD di sini kalian menggunakan ini SYD itu kan untuk rumus jumlah angka tahun. Jadi perhitungan penyusutan itu setiap perusahaan pasti punya penyusutan kendaraan atau penyusutan peralatan dan sebagainya. Nah, untuk soal sebelumnya yang di kalian itu kan ditulis di situ kalau nggak salah 8 juta. Itu yang benar 800 juta. Nah, untuk umur ekonomisnya 5 tahun dan untuk nilai sisanya 50 juta. Nah, selanjutnya kita hitung di sini dengan cara sama dengan kalian ketikkan, nih ya, ulangi lagi, sama dengan SYD kurung buka, ini kan ada cost. Cost itu berarti harga perolehan. Ya, kemudian titik koma, salvage. Salvage itu adalah nilai sisa, titik koma, life itu umur ekonomis, titik koma, per itu tahunnya, periodenya, titik koma lagi, sorry, ini titik koma ya, titik koma ini. Nah, kemudian kalian buat absolut, karena kalian bisa absolutkan langsung pakai F4 boleh, pakai manual juga boleh, tergantung dari laptop masing-masing, kemudian enter. Nah, ketemunya 250. Untuk akumulasi penyusutan di sini kalian menggunakan sama dengan dulu karena kan ini baru penyusutan tahun pertama, jadi kita ketik sama dengan yang pertama ya, tabel penyusutan yang pertama. Nah, nilai sisanya itu kalian hitung dari 800.000 dikurangin akumulasi penyusutan. Nah, untuk tahun kedua kalian bisa tarik ke bawah ya. Nah, ini akan menyesuaikan A9. Yang bagian absolut itu sama semua karena ini kan rumusnya sama semua. Tahun pertama, tahun kedua sampai kelima sama semua. Yang nggak sama tuh per terakhirnya itu, tahun terakhirnya.
Ya, yang sebelah sini kan beda. Jadi yang tidak diabsolutkan itu di bagian belakang sendiri. Nah, untuk akumulasi penyusutannya, maka kalian tambahkan dari akumulasi penyusutan di tahun pertama ditambah dengan akumulasi penyusutan di tahun kedua. Nah, nilai sisanya maka 800 juta dikurangi 450 juta. Dan begitu seterusnya sampai kalian ketemu nilai akhirnya. Ya. Nah, kita coba praktekin lagi nih. Ya, sama dengan 800 juta dikurangi ini belum, ini bukan dikurangin tapi ditambah. Ya, 600 juta sama dengan 800 dikurangi 600 juta. Terus bagian sini juga, bagian sini ditambah akumulasi penyusutan tambah penyusutan tahun keempat, kemudian harga perolehan dikurangi dengan penyusutan. Nah, terakhir sama dengan 700 juta ditambah penyusutan tahun kelima sama dengan untuk nilai sisanya 800 juta dikurangi 750 juta. Maka nilai sisa terakhir di tabel nomor 5 akan sama dengan nilai sisa yang ada di sini. Oke? Selanjutnya untuk grafik itu kita ambil dari sini nih, jenis barang. Ya, jenis barang yang ada di tabel pertama kita copy ya, kemudian kita paste di grafik. Jadi untuk mencari grafik ini kita harus karena ini tadi rumus, berarti kita bisa kayak gini. Nah, di situ kalian bisa tarik ke bawah. Oke, ini karena ini, bentar ya. Kita ulangi lagi. Di sini jenis barang, ya. Nah, ini kayak karena di match and center, jadi nggak bisa. Ini juga karena di match and center, ini juga match and center. Jadi match and center itu membuat tabel tuh jadi beberapa jadi satu doang. Nah, kemudian kita, ini kan udah sama dengan mebel ini ya. Nah, kita tinggal tarik ke bawah. Nah, terus ini kan ada 4 ya. Ini ada 4 enggak? 1, 2, 3, 4. Iya, betul. Nah, ke sampingnya ada 3. Nah, berarti kita tinggal narik ke samping. 3. Oke. Nah, tinggal disesuaikan aja. Nah, terus harga yang dibayar itu juga kalian bisa tarik ke bawah. Nah, ini menyesuaikan. Jadi karena udah pakai sama dengan ya, jadi enak kayak gitu. Tinggal dibuat tabel. Nah, untuk harga bayarnya kita pakai accounting, ketik aja ECC, nah maka enter. Terus untuk bagian apa nih namanya? Insert, kita mau ke chart ya. Ini kan ada chart nih di sini. Nah, kita chart yang pertama kita mau pakai yang ini atau yang manapun boleh. Kalian bisa menggunakan bagian manapun. Nah, ini boleh. Misalnya ini nih. Terus yang hitam. Terus ini chartnya title itu adalah judul. Kalian bisa ketik judulnya itu dengan laporan penjualan mebel. Nah, kemudian yang bagian sini kalian bisa ganti macam-macam ya di sini ya. Nah, kalian bisa ketik serah itu.
Atau untuk lebih baiknya, karena ini kan nggak terlalu kelihatan ya, untuk yang jumlah barangnya nggak terlalu kelihatan, jadi ini pakainya yang ada hurufnya aja. Nih bagian ini. Oke. Ini kalian bisa ganti hurufnya dengan warna tertentu. Ya. Kalian bisa ganti di bagian format. Kemudian ganti ini jadi 20. Jadi warnanya bisa diganti-ganti di bagian sini. Ya, biasanya kalau biru tuh pakainya sama apa ya, yang warna terang hitam ya tetap. Nah gitu. Jadi kelihatan untuk meja kerjanya jumlahnya 5. Ini kan merah ya, berarti kita pakainya merah aja. Oke. Nah untuk yang merah itu jumlah barang, dan yang biru itu harga yang dibayarkan. Terus habis itu kita bisa lagi nih menggunakan yang insert yang pie. Ya, pie. Nah, yang pie ini ada beberapa macam, kalian bisa dibuat seperti ini, ya. Dibuat seperti ini bisa, atau dibuat seperti ini juga bisa, terserah. Ya, oke, ini untuk yang harga dibayarnya. Nah, untuk yang jumlah barang ya, kalian bisa klik insert lagi. Ini berarti kita harus satu-satu nih ya. Jumlah yang dibayar, terus kita bisa hide dulu. Nah, ini untuk jumlah barangnya. Nah, untuk yang jumlah yang inian, yang jumlah barangnya, jumlah harga dibayar, maka akan keseluruhannya kayak gini. Oke, terima kasih. Silakan mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.